Halo, balik lagi bareng gue Putra Putstar. Dan kali ini gue kedatangan tamu istimewa, seorang dagelan dari dunia entertainment, Oka Setiawan. Ya. Gimana nih, sehat kayak? Alhamdulillah. Lalu gimana? Sehat dong. Sedap. Sibuk apa nih kan? Paling in house sih. Ya, di rumah aja. Oh gitu, di rumah aja. Kalau in house kan yang biasa kita bahas orang yang biasa ada di stage. Iya. Ya kan jadi in house. Tapi in house sekarang kepake buat kita yang ada di rumah. Karena pandemi ini, boy. Ya. Nggak ada sibuk-sibuk lain deh. Ya paling alhamdulillah pertengahan tahun ya. Bulan Juni habis lebaran sih udah mulai kelihatan ada syuting ya. Taping lah terutama streamingan lah YouTube. Jadi dagang enggak ya kayak? Hah? Lu nggak dagang ya? Gue dagang, alhamdulillah sekarang gue dagang kayak foto booth buat kawin wedding, engagement gitu. Ya gue alokasiin ya tabungan kita semasa sebelum pandemi kan. Iya sih. Gitu gue pikir dengan begitu kan sekarang orang resepsi pernikahan aja nggak boleh kan, batas kuota kan gitu. Nggak ribet lah. Iya. Gitu alhamdulillahnya gimana caranya bertahan hidup dan bisa makan aja dulu. Iya. Gitu. Coba lu bikin kayu kan waktu itu ya? Ya bikin kayu gue. Kacamata kayu. Kacamata kayu gitu kayak nih Tuh korek. korek juga tempat korek ya iseng-iseng berhadiah ya, kalau mau juga boleh. Langsung aja Oka ya kan? Langsung aja. Dia ada manajer juga buat kayunya itu. Hubungin manajernya aja. Ya ada Putra Putstar. Kayu aja ya. ya itu yang dibilang dia ngundang gua kesini ya kan silaturahmi gitu, tapi emang secara langsung emang nyari job juga. Iya, sambilan. Gitu. Sambilan. Gak ada salahnya juga ya, akal-akalan montir namanya. Ingat, nih langsung aja nih. Oke. Lo sebelum bekerja seni atau di balik layar, Iya. lo dulunya apaan nih Kak? Sebelum bekerja jadi teknisi atau kru? Oke, dulu tuh gua adalah belum jadi orang dulu ya, masih di gua betapa gitu. Ceritanya dulu gua tuh kuliah ya manggung-manggung dengan cita-cita yang wah ngeband enak kali ya gitu. Dulu gitu. Ternyata ngeband tuh mahal boy gitu. Mahal gitu. Terus gua putusin buat masuk kampus kuliah, cuma dapat 3 semester, berhenti kan nggak punya duit ya kan. Itu tahun berapa, Pak? Itu 2009. Gua lulus STM tuh 2009. Gua masuk kuliah. Gua nggak usah sebutin kali nama kampusnya. Gua masuk kuliah, terus dapat 3 semester gitu dengan bantuan himpunan gitu. Dapat 3 semester gitu. Patung-patungan ya ini gua keluar, terus gua jaga warnet boy. Di warnet. Di warnet lo. Gua jadi operator warnet boy. Gua jalanin tuh selama 3 tahun ya kan dari 2010 berarti Januari. Tapi warnet itu bisa gua tinggal karena gua langsung ngambil job itu cleaning service Di salah satu sekolahan Korea di di Pondok Indah gitu. Ceritanya seperti itu. Terus awal mula gua bisa kenal dunia kayak gini tuh dulu gua kenal, nah ya udah gua anggap abang sendiri, namanya Agus Madiono. Kalau orang bilang tuh maker gitu, maker almarhum tapi sudah almarhum. Itu dia orang yang sangat menurut gua berjasa dalam awal mula gua kenal dengan orang-orang di dunia musik gitu, dan dunia musik seperti ini loh gitu, ternyata bisa menghasilkan buat kehidupan kita gitu. Nah terus pertama kali lo nge-kruin band nggak? Oke. Itu band siapa dan di mana? Dulu gue pertama kali nge-kruin band itu diajak, ya itu belum pernah nge-kru juga ya, suruh jagain merchandise segala macam ya. Oh iya, Dulu. tahap ya. Ya, terus gue ngikut sama Monkey to Millionaire. Sama Bang Agan, Bang Wisnu gitu, diajak dulu ketemu Bang Opan segala macam teknisinya, terus soundman-nya ada Bang Anggi gitu. Jadi diajak sama almarhum maker gitu, kenal yang gua belum bisa apa-apa boy. Dalam arti yang tadi gua pengen cerita tuh kayak gua tiba-tiba gua disuruh megang drum boy. Ya karena kan gua bilang gua suka kok main drum, tapi gua nggak tahu tuh itemnya ya kan, jadi lawak gitu. Gua cuma kenal kick bass, itu kick bass gua nyebutnya. Terus gua snare gua tahu snare,
tapi tulisannya gue kagak tahu ya kan gimana tulisan. Terus ahead gue bilang kesep gitu. Tom gue kagak tahu, floor gue kagak tahu, right gue kagak tahu ya kan, crash segala macamnya, item gue nggak tahu. Yang Tapi bentuknya tahu kan? bentuknya tahu Oh iya. gitu, tapi itu apa namanya gue nggak tahu boy. Itu 2011 mulai diajak waktu itu manggung pertama kali itu di O Channel pagi itu yang live itu pertama kali Sama Mangki. Mangki itu mulai. Nah terus lo bisa berada di Bara Suara sekarang gimana caranya Kak? Nah gini, dulu sebelum di Bara Suara dan band itu terbentuk gitu, gua kerja di Raisa karena waktu itu almarhum kerja di Raisa gitu. Gua diajak di Raisa tahun 2013 awal, gua diajak kerja di Raisa jadi runner, bantuin kru gitu. Awal mulanya itu permintaan Bang Malik, Bang Boy namanya, kru drumnya Raisa gitu, karena butuh runner. Pokoknya tim-tim itu ya sangat berjasa di hidup gua gitu, kayak ada Mas Andre, Mas Yoga gitu segala macem. Di situ ada Bang Luken, itu ngajak gua buat belajar gitu, biar ibaratnya ya umur udah bertambah boy pada posisi itu kan. Terus juga monoton, jaga warnet doang segala macam. Akhirnya Bang Neker ini punya tujuan ke gua sendiri, dalam arti dia mau nunjukin kalau musik itu tuh bisa menghasilkan boy buat hidup lo gitu. Itu cerita pendeknya seperti itu. Akhirnya gua kerja sama Raisa sampai tour segala macam 2015. Iya 2015 gua akhir 2015 gua diajak sama Mas Yoga. Ya, posisinya almarhum sudah meninggal pada 2015 gua ajak, lu mau nggak kerja deh sama Bara ya gitu. Ya Mas, gue juga pengen belajar, pengen nambah ilmu, tujuannya pengen nambah ilmu dan juga nggak monoton, karena gue bener-bener kerja itu gue nggak bisa apa-apa soal kayak mati, gue nggak paham teknis itu seperti apa. Akhirnya gue mau di Bara dan gue diperkenalkan dengan Bayu di 2016. Apa sih? Iya 2016. Iya. Nyimpan perasaan ya Bang? Chemistry. 2016 itu Bara tuh. Ke Typhoon. Terus disitulah gue masih jadi timnya Mas Yoga, masang-masang Hall of Fame gitu buat foto ya kan, terus masang-masang foto-foto pajangan, terus bantuin masang neon box segala macam. Jadi tim produksi lah jatuhnya gitu untuk item-item pamerannya si Davian Akbar, kameramennya Bara Suara. Mula nanti tiba setelah itu berlanjut ternyata berlanjut. Akhirnya gua dulu Abi itu masih drum, tiba-tiba berapa kali sempat gua megang drumnya Marco gitu ya, sekedar ngeset lah boy, rapi yang enggak gitu, yang penting tahu gitu loh ya, biarpun ngasal ya jujur gitu. Karena benar-benar gua panik dan jujur gua panik banget dulu, tiba-tiba harus main band rock boy. Dan juga gua jujur dengan gua kerja di Bara, itulah gua ngerasa kalau gua nggak boleh gini-gini aja sebenarnya gitu. Akhirnya gua kenal dekat sama Adam, head crew-nya Bara. Kalau yang mau bikin kabel ke Adam tuh. Nah, Adam Imadudin, kabel gundul Warehouse. Itu orang yang benar-benar ngejas gua untuk bisa gitu, dalam arti yang gua tanya apa segala macam tuh dia selalu ngasih tahu dengan caranya dia gitu, kasarnya dia segala macam. Tapi memang gue tipikalnya yang mendingan digituin gitu. Jadi gue mau berpikir gitu. Alhamdulillahnya berkat kenal dia gitu, wawasan gue lebih panjang lagi nih dalam segi bukan soal cara main musiknya ya, tapi teknis di atas panggung gitu. Itu sih sampai sekarang ya alhamdulillah di Bara jalan terus tiba-tiba muka dikenal sama orang gitu. Dan gue bener-bener di kalangan indie, band indie ya, kalangan indie tuh sangat luas boy. Karena gue bener jujur, gue tahu band-band indie tuh setelah gue kerja di Bara. Jujur gue sekarang kayak ketemu lo gara kerja di Bara gitu. Jadi kayak silaturahmi gue tuh jadi panjang boy gitu. Prospek berarti gue milih ada di Bara berarti
suatu jawaban dari Gusti Allah gitu aja. Berarti lo nggak mungkirin nih kalau lo di Bara sekarang nama lo bisa jadi dikenal sama teman-teman lo. Alhamdulillah itu. Ya kan? Mungkin ya gue nggak mau jadi orang lain sebenarnya gue. Jadi gue logat gue begini yang betokai banget ya kan, tukang lawak gitu. Tapi usahain jangan terlalu banyak bercanda terus kalau lagi kerja ya. Memang cara fun gue gimana caranya buat orang lain tuh ketawa. Iya. Tujuan gue biar nggak stres pada saat kita kerja segala macam gitu. Tapi kadang-kadang kelewatan juga bercandanya. Masalahnya bercandanya kadang-kadang kelewatan. Itu aja. Bercanda emang kerja banyak bercanda deh. Iya, dibanding kerja. Makanya gue bilang anjir. Ya untungnya tim-tim barat tuh udah tahu gua kayak gini gitu. Ya maaf kalau ada candaan yang berlebihan segala macam. Tapi kita memang satu tim itu benci cinta boy. Iya. Tapi beruntung lah punya lo ya kan. Ada satu orang yang ibaratnya suka sponsorin kegoblokannya kan. Beruntung lah mereka. Sponsorin anjir. Terus lo di Barat sekarang posisi megang siapa? Sekarang gua megang bass. Bassnya si Gerard. Iya, bassnya Bang Gerard, Bang Ge. Nah, itu mulai 2017 akhir. Oh, oke. Itu setelah tur lah pokoknya. Megang Bang Ge ya. Itu alhamdulillahnya ya gimana caranya ngebalance ya dengan maksimal gitu biar di kuping nyaman biarpun kurang terus gitu. Yeah. Entah dari guanya sih gitu. Ada kesulitan apa sih, Bro? Paling kalau misalnya dulu sebelum kita bawa sistem ya, sekarang kan baru bawa sistem ya, gitu. Itu lebih yang kayak nyari jack yang aman ya, buat instrumen terus listrik kadang-kadang. Terus yang paling ini sih backline sih. Kita nggak tahu ya pas saat kita manggung di mana gitu keadaan stage-nya seperti apa itu paling kayak gitu sih. Untuk kendala paling ini sih ya kalau teknis sih setelah ya show ya itu udah teknis lah jadi pada trouble atau apa gitu yang kita nggak misalnya Jackson gitar aman segala macam efek aman jadi pas main mati ya kan itu kan teknis gitu kita nggak tahu gitu loh apesnya kita itu ibaratnya pada saat kerja gitu ya kita harus bijaksana gitu kalau memang itu kesalahan kita ngecek listrik atau segala macam ya sudah gitu Udah ya paling gitu sih. Nah terus lu kan udah hampir 3 tahun berarti ya 2017. Dia 2017, 18, 19 Bang G ya 3 tahun. Itu yang lu bawa buat manggung atau yang biasa alat perangnya dia lah? Alat perangnya Bang Yara tuh Nah, biasanya dibawa. Biasanya Bang G tuh bawa bassnya Edward. Kadang-kadang dulu pernah dia beli Nes, dibawa berapa kali. Mungkin sekarang lagi nyaman dengan Edward dia bawa terus Edward dibawa. Terus paling sekarang udah dulu pakai efek gitu. Nah, isinya ada fuzz, tuner, power supply wireless, pakai wireless soalnya Bang G gitu. Soalnya kan dia loncat sana loncat sini kan. Itu sekarang sih udah bawa camper. Gitu. Camper pakainya udah. Asik. Itu sans itu. Man belajar lagi kan jadi ngulik lagi tetap. Blown aja gua gitu. Seenggaknya gua tahu gitu loh. Aturan jangan beli itu bang. Apa? Biar dia nggak enak nih ngerjain. Bikin yang banyak gitu ya. Tamianya yang banyak gitu. Anjir. Selebihnya perintilan lain? Perintilan lain sih nggak ada ya. Paling itu doang yang. Iya paling butuh. menurut gua simpel sih. Bang itu bawaannya simpel. Bass satu berarti. Bass satu kalau luar kota. Ah. Nah, kalau di Jakarta kita bawa spare biasanya Next gua bawa. Oh. Itu pun pakai gig bag. Kalau berangkat luar kota baru tuh bagasi kita kurangin gitu barang. Kenapa dikurangin? Ya karena kan over baggage. Kita tuh berangkat ya hampir 24 kali kalau nggak salah deh, apa 32 kali ya, lupa lupa. Udah lama libur di rumah boy, nggak pernah nyetek bagasi ya kan. Terakhir. Total berapa ratus kilo? Total bara itu hampir 400 ya. Ya hampir setengah ton lah. Gitu kurang berarti, hampir setengah ton kurang gitu. Itu udah merchandise ya, karena kita selalu pergi bersama merchandise hampir segitulah. Di luar koper apa? Di luar koper membawa masing-masing. Okay. Gitu. Jadi itu alat musik yang ya 32 kali kalau nggak salah, apa 33 item.
sadis. Nah, terus Kak, lu kesalahan terbesar dalam teknis yang sampai ada. bikin Ada. bos lu mungkin marah atau Ada. Kejadiannya ada. Jadi waktu itu featuring sama band. Itu menurut gua ngerasa bersalah juga gitu. Posisi memang teknisnya Bara manggung 2 kali gitu di UI nggak jadi karena hujan, panggungnya rubuh, kita harus balik lagi ke Kalibata gitu. Dia featuring main akustik. Nah memang gua ada wanti-wanti sama teknisinya nitip kalau memang seandainya gua nggak keburu gitu, padahal gua udah lari boy, macet nyari parkir, gua udah lari nih posisinya, tiba-tiba udah main, cuman perkara ibaratnya salah nyolok di tunbonnya dia. Nah di situ ada free EQ sama post EQ, jadi sebenarnya itu cuma kayak demen numpang lewat aja tuh, ya fungsinya DI lah ibaratnya, harusnya nyoloknya di free EQ, ternyata di post EQ jadi gepeng. terus Ngambek apa? Bangke ngambek sama gua itu dan nggak mau samping-sampingan sama gua gitu. itu teman-teman gua udah tahu semua itu. Jadi ini memang kronologinya gitu sampai roadman gua tiba-tiba datang 2 biji. Ada dulu ada tiga fish sekarang. Terus sama Mas Tito gitu. Gua sampai jelasin memang kronologinya seperti itu gitu. Waktu itu. Dan gue tahu kalau Bang G ngambek sampai gue kasih bass pun nggak mau gitu buat manggung gitu. Akhirnya mau gitu. Ya, profesional aja gitu, ya nggak apa-apa lah gitu, tapi memang gue jelasin apa adanya. Akhirnya Bang Marco sih yang jelasin ke Bang Gerard ya seperti ini keadaannya gitu, maksudnya situasinya memang kita di sana dan bukan nyolokin kita gitu. Itu pengalaman pribadi gitu. Dan gue itu jujur menggebu-gebu, jadi dalam arti gue nggak ngelakuin itu masalahnya, dalam arti ya mau pembelaan benar ya emang konsekuensi kita kerja seperti itu ya. Gitu ya, kita nggak bisa nyalahin ke si krunya si band itu gitu dengan memang itu pegangan kita gitu. Itu aja sih paling masalah kecil kayak tiba-tiba di Jogja waktu itu wirelessnya mati gitu. Untung ya, nggak gua doang, maksudnya kan kita kerja di band itu kan tim, jadi kayak dalam arti tiba-tiba trouble-nya di sini nih gitu, kayak gua ada Leo gitu yang masih di background depan gini nyiasatin ini, langsung kabel aja sementara, cek lagi ternyata mati lagi, nyampe kantor kita cek nggak langsung pulang ya kan, kita cek lagi ternyata nggak ada masalah apa. Jadi kayak barang itu kayak manja gitu loh, kayak butuh di refresh gitu loh, butuh istirahat sejenak. Padahal itu baru manggung yang nyampe Jogja, manggung cek sound nggak apa-apa, main yang tadi kayak gue bilang, tiba-tiba itu teknis gitu. Sering banget kayak gitu. Nah, yang harus numbalin satu lagu. Dan juga pernah lagi manggung di Synchronize, tiba-tiba featuring sama Adra Karim, The Bodies. Si Moponya itu bermasalah ya, karena direct outputnya ke Otompus, ya ke Tempus, gak ada sinyal sob, segala macam gitu. Gua hampir diri itu di stage itu hampir berapa lama ya, 2 lagu ya. Jujur ya kita kan nggak posisi ya jujur ya, kalau di atas panggung tekanan tuh ada, tekanan kita, penonton niat segala macam gitu. Terus juga kita gimana kesannya kalau kita tuh profesional di dalam panggung itu gitu. Dan juga selama ini Bara tuh nggak pernah yang melarang teknisnya untuk terjun langsung kalau ada apa-apa, mau itu ada orang stage ya kan segala macam. Tapi memang gimana caranya, karena kan Bara kan langsir ganti gitar segala macam ya, itu ya bocor-bocor dikit ya main kerjasama aja, orang broadcast itu orang-orang kamera sama kita ya harus kerjasama. Kita kan selalu minta izin kan, bang gua harus masuk gitu karena ini ada trouble segala macam ya. Win solutionnya gitu sih, kita harus jangan sampai ngelangkain dia juga karena kita sama-sama nyari nafkah di sini kan. Itu paling itu doang. Kalau barang ketinggalan pernah nggak? Pernah. Jujur, barang ketinggalan dulu pas gua itu kejadiannya apa ya, pas gua ya ketinggalannya enggak sih, bukan gua, maksudnya tim gua gimana gitu. Ya, ke gua sih alhamdulillah sih enggak ngerti. Tapi yang paling konyol adalah dulu gua pernah nurunin headnya The Massive. Bisa. Jadi gini. Headnya Mas Iga, itu kan cuma minjem kabinetnya doang, kabinet Marshall gitu.
Nah, tiba-tiba udah turun boy, sama si Adam udah turunin. Nah, gue kan posisi bantuin Anton di belakang drum ya kan, acara kalau nggak salah Eksis ya. Turunin habis dari luar kota apa luar negeri ya, gue lupa. Pokoknya balik gue turun, ya namanya refleks ya kan. Wah, kok belum turun tuh Adam, jatuhnya udah masuk nih manggung. Gue turunin boy, gue coba. Tiba-tiba ketemu teknisinya, gue bilangin, maaf ya bang, gue buru-buru colokin boleh. Itu sampai jadi sejarah anak-anak gitu. Si Bray gitu gara-gara headnya sama boy. Oh iya. Endorse stand juga, gue nggak tahu sih kalau udah masuk endorse atau enggak, tapi iganya sama. Gitu, itu yang paling konyol menurut gue. Kan orang udah di standby, udah ada jacknya segala macam, ya kan input udah colok, gue copotin boy. Itulah Oka. Pengen so cekatan tapi ini sendiri. Untung buru-buru. Ini head gue udah ada di di showcase. Hah? Gue langsung bingung, gue langsung naik ke atas panggung lagi, gue taruh lagi. Beda tanggung jawab. Tapi tanggung jawab itu malu juga sih sebenarnya. Orang barang orang tension juga. Gue pernah juga kak ketinggalan. Apa? Tapi bukan barang gue. Iya. Jadi yang ketinggalan itu digital efeknya gitarnya Bang Mami sama efeknya. Jadi satu box itu satu kotak. Iya. Itu ada wirelessnya Bang Dimas, ada efek-efekannya dia, ada earphone. Ada ear monitor juga. Earphone satu box full itu ketinggalan di base camp. Dan itu gue main dari tiga titik tuh cuma 1 minggu. Terus solusinya? Gue soundcheck nih, naikin barang ya kan. Santai dong anak-anak ya kan. Luar kota tuh? Luar kota. Oke. Santai. Gue udah kelar. Udah kelar, gue tinggal bantuin ke anak-anak yang belum. Kru bassnya si Bang Dimas nih, si Sugap nih. Gue bingung nih, dia nyari apaan nih, gue liatin. Selingkuh. Akhirnya dia nanya, efek kemana nih? Padahal dulu di bandara udah nurunin. Di bandara? Iya kan udah nimbang, nggak ngeh. Ngehnya pas soundcheck itu. Oke, mantep. Efek kemana nih? Bongkar. Ternyata nggak ada. Dan gue nggak tahu itu ketinggalan di base camp atau di bandara. Oke. Untungnya sih ada di base camp. Ternyata nggak keangkut. Oke, nggak keangkut. Dan itu ya bilangnya sih cukup mempunyai nyali besar sih kalau gitu. Efek nggak ada boy. Terus akhirnya Ya akal-akalan kasino aja deh anak-anak. Yang penting nyala, terus soundnya benar sama. Soundnya menyamai. Iya, menyerupai. Ya udah. Itu PR-nya tinggal balik ke hotel ngomong kan anak-anak. Karena itu yang ketinggalan bukan cuma barangnya mereka tapi barang kita semua. Akhirnya kita semua ngomong. Termasuk roadman gue juga ngomong. Iya, akhirnya. Dia mau ngapalai itu. Bang, sorry gini. Dan untungnya dia cuman Bang Dimas tuh untungnya, oh udah nggak apa-apa, yang penting aman kan, aman, udah. Oh, enaknya gitu ya. Iya. Kita jelasin ya yang penting jujur aja lah. Jujur sih kayak gitu. Nggak usah salah apapun ya. Posisinya kan kita harus aware gitu sama barang itu, karena kan itu yang ngasilin kita pundi-pundi rupiah ibaratnya. Ibaratnya itu barang kita ya malah jatuhnya. Lah iyalah, barang kita. Gitu. Kalau lu nggak ada gituan nggak ada kerja. Gitu ibaratnya. Iya sih. Ya tapi siasatin emang sering kayak gitu akal-akal kayak gitu. Kayak tiba waktu itu manggung di Bandung, power supply mati, iya kan? Mau main boy. Mau main? Iya. Terus orang panggungnya udah bilang mas udah mas, ayo mas masuk segala macam. Oke, mati power supply-nya. Sedangkan yang kena di power supply itu efek-efek inti boy. Yang kena gitu karena voltasenya berbeda. Jadi power supply itu di efeknya masih gitu ada 2. Gitu akhirnya dia cuma pakai 2 efek apa salah gitu dari 9 lagu bara gitu. Ya mau nggak mau gitu ya. Gitu ya. Kalau ya sampai besoknya ada manggung lagi di Kota Tua kalau nggak salah pulang dari Bandung, jadi Mas Iko tuh sampai mampir ke kantor buat ngerouting itu. Jadi udah pakai yang ini aja dulu gitu dengan power supply yang ada gitu. Tapi aman lah. Yang penting ya gimana ya, Mas Igo udah di bara suara, misalnya udah di backstage gitu, terus kita harus nerangin mas efeknya mati gitu. Ya kan tak sempat nyala tiba down gitu, ya kan kita bingung gitu loh, pindah fase colokan dia sama aja mati gitu, nggak bisa pakai teknik tendang itu nggak bisa bos. Efek nggak nyala nih pakai teknik tendang nggak bisa gitu, yang harusnya bisa jadi nggak bisa emang power supply ternyata mati.
nggak posisi efek semuanya on. Kalau efek on semua kan kita bisa nge-trace kan, Iya. mundur aja ya kan, output kita cekin ke ampli. Ini kan kagak, emang mati gitu. Pindah terminal juga percuma. Cuma ya. Gitu, tetap mati gitu. Itu sih paling ini. Kadang-kadang yang paling gua rasain sih panggung sih. Kadang-kadang sering dapet yang kayak bolong racer tapi bawahnya bolong soalnya. Jadi kalau misalnya jebol ya udah arah menahung. Iya. Ya makanya kadang-kadang kita tuh udah bawa sistem segala macam buat mempermudah gitu kinerja dan juga menghargai kinerja orang stage, orang audio segala macam kan rental. Maksudnya biar efisien maksudnya anak-anak tuh masih yoga siaran itu semuanya pakai ear segala macam ya buat efisien buat kita juga dan kita pede karena kabel kita bawa sendiri itu tinggal colok channel udah ada channel list ya kan kita insya Allah hafal gitu dari 32 channel itu ya, paling yang kita perhatiin ya paling listrik gitu itu sih Penting ya. penting banget listrik itu menurut gua awal mula gimana caranya awal mula audio yang kita punya bisa hidup. Dan itu aja sih makanya sangat kritis banget nih diajarinya maksudnya sharing entah si Adam Imadudin itu sharing ke gua selalu bahas listrik Bray lu kan udah paham itu bantu gitu lu listrik lu tarikin semua gitu apalagi kan Bara bawa Furman itu buat tahu kapasitas listrik berapa apa 220 240 naik segala macam kan layaknya tuh kan 220 gitu loh 1 ampere itu ibarat bahasan kita mah gitu jadi lebih efisien nanti kalau kita nyolok lewat situ outputnya Furman gitu jadi kayak digital camper pada saat ini jadi yang kena duluan tuh nggak langsung ke campernya gitu Ada yang nimpalin dulu. iya nimpalin dulu ngasih tahu ibaratnya dulu soalnya pernah kita kejadian tiba-tiba S16 kita buat aux itu mati Bu. Kenapa tuh? Gitu ada satu event gitu jadi yang gua tahu sih si gensetnya itu dari tiba-tiba naik ke tinggi melebihi 240 Itu drop jadi untungnya nih yang dibilang masih ada untungnya boy begitu aja camper udah pada mati Alhamdulillah. gitu jadi yang belum mati tuh tinggal mixer kita doang gitu mixer S32 sama S16 Tapi itu bahaya sih. bahaya posisinya kita udah kelas Jackson boy gitu jadi tiba drop segala macam ganti fuse segala macam tetep nggak angkat ternyata memang ada apa ya kemarin ya waktu itu ada bilang kalau nggak salah yang buat main Phantom juga kena gitu bilang 19 itu terus juga si rumah si fuse-nya itu juga kena juga gitu. Karena terlalu besar juga listrik hentakannya ya kan lu nggak tahu kan listrik Indonesia sama listrik genset beda boy stabilannya kan gitu Gue waktu itu pernah ada jadi nah ini gue sebenarnya paling males kalau main di acara tapi panggungnya yang bolong atasnya. oh, oke itu Lo tahu kan? iya Ada acara nggak ada sunroof atasnya ya kan acara inilah nih. iya Jadi waktu itu gue main di Rengat Riau atau Pekanbaru gue lupa. Rengat anjir gue belum pernah dapet tuh Soundcheck aman nih oke tapi posisi mendung pas siang tuh. Gue udah bilang anak-anak juga udah pada ngobrol kan ini gue takut nih hujan bla 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 segala macem. Oke gue coba amanin deh tuh pas mau main sore hujan Bray terus pusing gak lo pala. terus Gue alat mesti standby gerimis gitu gue langsung ke sono. Habis maghrib gue langsung OTW produksi tuh. Hujan makin gede. Wah, gue tanpa ngomong apapun gue bungkus. bongkar Drum gue bungkus semua. iya. Bungkus-bungkusin ya kan. Akhirnya si panitia atau MC-nya bilang kalau band ini nggak jadi main gini karena kendala first major alam ya kan. alam Pada nggak mau tuh last friend itu. nggak lempar botol kan Enggak, untungnya last friend sih the best. Terus mana gini. Akhirnya player gua berinisiatif datang ke venue. Datang ke venue cuma nyanyi satu lagu doang tanpa musik ya. Pokoknya nyanyi wajar bila saat ini yang gitu deh. Iya. Akhirnya seneng tuh udah. Wah. Nah untuk mengobati nggak jadi main, pindahlah tuh penonton ke hotel. Oke, iya the best. Iya, tahu lagi hotelnya yang pindah. Dekat. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol santai, minta maaf bla 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 bla. Akhirnya ya begitulah.
Gitu jadinya. Lu pernah nggak main? Sama, gue juga pernah nggak main. Kalau gitu gue nggak tahu ya, itu kesalahan panitia sih, gitu soal fee atau segala macam pembayaran lah jatuhnya kalau menurut gue gitu. Ini rahasia dapur lah, yang mati. Tapi itu banyak boy, bandnya masalahnya, band gede. Iya, Danila, ya kan, ada Bara, ada Fis segala macam. Fis sudah manggung tapi yang belum manggung tuh kalau nggak salah Bara, kalau nggak salah ada Eleven King. Terus apa Eleven King itu udah manggung. Pokoknya yang gua ketemu tuh cuma Bara sama Danila. Dan gua udah masang sistem. Drum udah semua standar segala macem. Tiba-tiba nungguin panitia, gua bla bla bla. Pokoknya sama roadman gua lah si Kapleng. Ngobrol-ngobrol terus Kapleng ngasih komando untuk bongkar. Penonton banyak boy. Dan itu udah banyak banget. Posisi lu main terakhir nih? Main terakhir. Ya. Udah enggak, Danila terakhir. Oh, oke. Gua dulu. Tiba-tiba gitu bongkar pelan-pelan. Terus Sedangkan cewek-cewek dari situ semua dong. Kapot pelan-pelan tarik. Penonton dengan teriak-teriakan anarkisnya ya kan. Itu di Bandung itu. Anarkis, tiba-tiba botol pertama lempar. Oke. Set bongkar drum sambil pelan-pelan gitu. Terus dia naik ke atas tuh kalau nggak salah panitia cewek boy itu acaranya. Dikata-katain dong gitu loh. Gitu yang gua nggak tegainnya. Panitia itu kita selamatin, kita masukin mobil kita, gua loading tetap. Berkade gua penonton mau ngajar kita karena kita panitia. terus Temen gua kena botol masalah si Abi. Jidatnya kena botol, kalau nggak salah botol green tea apa gitu. Kan lumayan boy. Iya dong. Kalau Dia- full mah lumayan. Iya masalahnya apa? Dia ke samping dari belakang panggung tuh dia ngomong gini ada botol gitu. Nah di situ anak-anak pada panas, sudah ada yang megang stand drum. Kalau Daniel kan orang Bandung ya, nah, bisa bahasa Sunda. Kita udah ngobrol segala macam gitu, jelasin kalau kita tuh dari artisnya gitu, korporatif gitu. Jadi cuma pengen ketemu panitia, maksudnya klarifikasi pertanggungjawaban gitu. Dalam arti apa harus dipakai. Nah gue nggak tahu dah keterusannya gimana. Pokoknya endingnya adalah kita nggak jadi main gitu. Itu menurut gue momen dimana keganasan kita nih dan emosi di situ diuji sabarnya kita gimana ngadepin penonton banyak banget boy. Terus lu bingung kan mau ngapain? Lah masalahnya hari H ATM masih ada, udah tempat penuh. Iya. ATM masih terus ya. Iya, panitianya berarti kan. Iya sih. Gitu loh. Sedangkan Alay. alay band-bandnya masalahnya lu tahu. Iya. Ini kan masanya Bandung banyak banget boy jujur. Gitu, peminat band-band yang sekarang lah. Gitu. Apalagi Danila gitu. Danila lagi. Bara, Fish lagi. Yang lagi emang penontonnya ini Banyak banget ya kan yang apa body surfing ya kan lagi in-innya banget ya kan yang di mana-mana ada bendera ya kan. Sekarang nggak slang doang boy sama Oi. Itu semua band ini hampir semua. Iya pada bawa bendera itu. Ya untungnya bendera bukan buat nyawa mangga. Tapi buat nempelin bendera. Itu sih paling kalau yang menurut gue yang anarkis itu sih gue dapetin. Sisanya nggak pernah di Palu juga. sebelum tsunami. Nah, Tsunami kemarin kita manggung di Palu itu anak SMA kalau nggak salah ngadain itu acara cuma sampai sore udah hujan boy. Hujan parah gitu dan juga kita punya siasat akhirnya kita manggung habis maghrib itu gua megang Enrico adanya Marco karena kru drum dua-duanya nggak bisa Mas Dani sama Mas Anton nggak bisa jadi gua harus berangkat itu Abi megang bass yang megang monitor terus gue megang drum itu gue udah tutup sequencer boy udah tutup kalau udah beresin tiba jadi dengan lampu tembak satu warna kuning jadi manggung dan itu masih gerimis kritik itu sampai gue minta sama panitia kanebo dong belakangnya dibawain bukan kanebo hordeng the best tuh anak SMA gue akuin the best anak-anak Palu gue akuin lumayan lah ya kan siasatin itu saya dryer ya kan ada yang ngambil dari rumah katanya segala macam itu menurut gua makanya kita harus punya win solution karena anak-anak sekolah itu ya memang anak-anak barat tuh sangat antusias banget kalau lihat segreget itu loh gitu nungguin band yang dia suka gitu sampai ada yang nangis segala macam kan kita rasanya gimana kita mah ngikutin apa kata mereka aja ya kan gitu ibaratnya artis yang kita hire ya Mas Iga pada bilang ya udah lanjut ya udah kita lanjut gitu. Cuma dengan seadanya gitu.
Mengerti lah. Iya mengerti lah. Gitu anjir. Bayangin lu, untung ada atapnya. Iya, orang gua kumpul. Gua udah habis 2 gelas bikin kopi. Udah habis 2 gelas gua nongkrong aja nungguin hujan. Berbar kencang banget kan. Terus anak sekolah, udah nangis segala macam. Gua bilang ya Allah Dede. Dia nangis. Gitu. Jadi buat bercandaan gitu anak-anak gitu. Tapi serius nanggepinnya. Bercanda tapi serius. Biarpun banyak bercandanya itu aja sih. Lalu biasanya kalau habis main gitu kan, lu biasanya mana anak langsung balik ke hotel apa ya? Kadang-kadang nyari makan. Nyari makan tuh ya? Nah, raja kuliner itu Bayu. Nah, dia tahu tempat makan enak. Ya, tiap kota tuh Ya ada dia, pokoknya tiap kota ada tuh Bayu. ada Bayu, makanannya maksudnya. ada makanannya, iya ada makanannya. Bukan yang lain, ada. Gitu. Itu mah udah, ya itu saya itu. Ya paling gitu sih, gitu. Nggak ada yang lain. Palingnya kadang-kadang gimana cara kita ngelobi kalau di bandara biar nggak over bagasi ya kita akal-akalin item yang kita bawa nggak lebih dari sekian. Jadi yang enaknya anak-anak tuh udah di kalkulasi ini beratnya segini, jadi kita ambil beli timbangan boy. Oke. Gitu di kantor, jadi kita timbang dulu. Jadi kalau kita keluar kota stand cuma bawa 3 atau 4, sisanya minta di sana gitu, di riders minta, terus yang lain sih paling bawa. Yang dikurangi itu cuma bass doang. Gitar termasuk, kadang-kadang di dalam kota 3, dulu pernah bawa 3, gitar Mas 3, Mas 2. Tapi kalau luar kota Mas DJ sama Mas 3 tuh 2. Karena kan beda-beda chord tuh. Iya. Gitu. Terus kalau bass 1. Ya kalau antisipasinya kalau putus ya ganti. Terus berhenti dulu ya ganti. Kalau emang ada bass di situ yang aman ya minjem. Mau nggak mau karena keoperan bagasi itu. Kita kadang-kadang oper bisa sampai 15 kilo. Tapi backup butuh loh, bro. Sangat butuh menurut gua. Tapi selama senar itu selalu kita manage gitu, kita maintenance, dalam arti lawat, ya aman sih menurut gua. Cuman memang nggak bisa diduga ya kalau senar itu. Iya, makanya. Padi udah nggak enak atau segala macam, tapi sebisa mungkin habis main kedorin atau aja bentar mau main lap. Gitu sih paling kelar main lap. Kalau gue sih anak-anak biasanya mau ini selalu bawa backup sih. Iya. Saya kan kalau si Virgon gitu kan dia listrik aja 2. Iya, akustik 2. Dia udah 4 ya, doang sendiri tuh. Bang Dimas bassnya 2. Walaupun satu bass itu kepaknya cuma 1 lagu. Iya. Open C doang. Open C. Si Mami 2. Butuh sih, butuh. Tapi mungkin ya nextnya akan seperti itu. Jadi yang nggak penting banget, ya udahlah kurangin. Tapi yang instrumen dibawa gitu. Mungkin itu sih. Tapi ya entah kapan lah, kita lihat aja gitu. Band semakin dewasa kan semakin mengurangi, semakin ya, lebih mengerti gitu kebutuhan gitu. Nah Kak, sekarang kan lagi pandemi nih. Lu menyiasatinya gimana, Bray? Cara menjalankannya dengan ikhlas gitu. Boleh kali sharing-sharing? Ya, jadi gini menurut gua. Gimana caranya kita bisa cari jalan keluar yang menurut kita butuh dalam plan B. Kan musik ini plan A ya. Iya. Itu kerjaan ini plan A, jadi dia kayak pokok gitu loh. Kerjaan kita yang memang umur kita udah sekian ya. Gitu. Tapi di balik itu apa yang gua suka di luar dari musik itu sih bisa gua apresiasikan ke bidang kayak gua suka kayu segala macam gitu. Dan juga temen gua di rumah pun dia memang suka bikin karya-karya yang unik selama masih kelihatan mata gitu, itu pasti bisa dibuat gitu. Selama ini sih paling itu gitu. Jadi jangan ngomong kalau kita punya duit 5.000 itu mudah, enggak. Menurut gua bukannya perkara uang kalau sekarang, gimana caranya lu ngargain waktu lu di rumah gitu, dan juga lu nyari keluarnya tuh pasti punya hasil, biarpun itu cuma 10.000, 20.000, tapi itu hasil gitu yang menurut gua itu cukup. Cukup dalam arti lu udah dikasih sehat, berarti udah ada lebihnya di situ. Kalau menurut gua sih itu sih nggak terlalu muluk-muluk. Bersyukur aja. Sekarang tuh yang paling penting tuh bersyukur. Gimana caranya lu bisa nyari jalan keluar buat lu dan istri atau anak, keluarga gitu. Itu aja sih paling. Siapa sih yang mau menerima kayak gini kan? Walaupun gue, Oka, sama teman-teman yang lain juga pasti pusing awalnya. Cuman sekarang udah 8 bulan ya, udah masuk 8 bulan. Iya, 8 bulan. Ya 8 bulan ya pasti kita kan nemuin kayak jalan keluar dikit-dikit lah. Ada belokan dikit, kita samperin.
kayak gue bikin podcast iseng-iseng gini kan, Nah bener tuh. walaupun gak ada duitnya tapi gue enak nih masih silaturahmi gitu. Itu yang paling penting itu gitu. Jangan pernah menurut gua lu ngebatasi sih, kecuali ya memang lu ada keperluan lain ya gitu yang lebih penting gitu. Tapi menurut gua sekarang gimana caranya jangan nunggu bola. Iya. Jadi kayak lu survive gitu, nyari jalan keluar, lu keluar aja dulu gitu. Justru ini kesempatan gitu. Di sini kelihatan gitu mana tipikal orang yang nunggu atau mau buka peluang sendiri. Gitu. Yang sedangkan gue tuh sangat suka dengan aktif di ikatan remaja, jujur, Karang Taruna. Itu yang memang gue pengen gimana aja anak-anaknya yang sekolahnya berhenti, terus dia makin segala macam gitu, dia punya penghasilan lebih buat peningkatan hidup mereka. Jadi gue kayak mikir gitu juga gitu, enggak diri gue sendiri sebenarnya gitu. Yang penting gue punya rokok, enggak untuk pokoknya di rumah, tapi di luar dari pokoknya di rumah. Gue kayak nyiasatin kayak gitu sih, paling kayak bantuin. Kemarin tuh Mas Yoga ngasih solusi, dia buka mie goreng toko cuan segala macem gitu. Gue nganterin delivery dari ujung ke ujung. Kalau gitu, bagian selatan, iya nganterin. Karena yang gue butuhin kerja. Anak-anak mungkin di luar sana teknisi segala macam, orang-orang step itu butuh kerjaan. Bukannya ibaratnya uang cuma-cuma, gitu, tapi butuh kerja. Karena kayak kita lebih dihargai kalau kita kerja tuh, kayak kita punya lebih nilai plus gitu dibanding kita tiba-tiba nerima, nggak munafik gitu ya. Tanpa kerja kita nerima duit, wah, dan jadi ngabisinnya pun gampang gitu loh, tinggal mikir ya. Nah iya gitu. Tapi kalau kita berusaha kan kita pikir, oh iya orang lagi susah banget di corona gitu, pasti akan lebih di manage dengan kejadian ini. Tapi pelajaran banget gue, ada musibah ini untuk kita. Yang paling berasa sih, yang paling drop tenggelam banget tuh di bawah kita, kerjaan kita. Karena kerjaan kita pun sampai sekarang detik ini belum diakui. Iya benar. Kalau kita udah diakui seperti yang kayak kemarin ada KJP, KJP lagi apa? Prakerja segala macam. Semua antusias nih itu, tapi menurut gua buat itu jalan keluarnya. Iya sih. Itu butuh kerja normal. Nah iya. Maksudnya kelonggaran saja lah gitu loh. Dengan pandemi ini, memang pandemi ini sangat ganas gitu, nggak berbentuk masalahnya kita lawan tuh nggak berbentuk. Tapi lebih baik lagi kalau ya udahlah, tolonglah kasih kelonggaran buat kami pekerja seni gitu untuk nyari solusi gitu. Karena satu band itu ada 15 orang, berarti 15 orang itu nganggur. Gitu. Dan itu nyawa loh. Nyawa gitu, bukannya piaraan so. Gitu. Yang ibaratnya seset timpaling enggak gitu. Butuh proses gitu. Lagi dia anaknya baru lahir ya kan. Iya. Kalau gue sih masih lajang gitu. Iya. Mikir buat kedepannya gue gimana. Butuh tabungan kan. Iya. Ya kan sekarang perempuan mahal, apalagi sama dangdut. Iya. Mahal kan. Hajatan ada dangdut mahal boy. Gue udah ngerasain soalnya. Gitu. Makanya ya kita paling bener jaga silaturahmi sih, maupun ke artisnya, bos-bos kita ibaratnya gitu ya. Ke bandnya gitu. Ya udah bener-bener kayak saudara kita sendiri gitu, karena kita nyari nafkah pun di situ buat keluarga kita gitu. Makanya cuma say hi segala macam gitu, perlu Silaturahmi itu silaturahmi. ada rezeki tau. Iya Ya kan? Adil dah, pokoknya Tuhan tuh adil, udah bener. Kayak gue nih selama pandemi, alhamdulillah dikasih sehat kan. Iya. Kemana-mana tes rapid segala 8 bulan loh ya, tapi kita nggak mati ya. 10 bulan berarti ya, kalau dihitung-hitung dari Januari mah 10 bulan kita nggak apa-apa sob. Berarti milih. Itu penyakit itu milih gitu. Milih tuh ya adil. Tuhan tuh adil berarti gitu. Kita sekarang gini jujur bro, itu kita perokok gitu ya, tiap hari ngerokok bisa, pasti ada. Berarti kan adil. Berarti kita nggak boleh nyerah. Iya, gitu. itu sih. Gitu. Mahal boy rokok sekarang 120. Ibaratnya gitu kan. Tapi kebeli. Ya penting jangan pernah. Ya kalau gue udah berumah tangga kan, ya jangan ngotak-ngatik apa yang kewajiban kita ke istri, ke anak. Apalagi udah punya anak kan. Setelah 2 tahun nikah baru dikasih rezeki anak. Memang suatu pembuka rezeki sendiri. Niatan kayak nikah aja itu dibuka tuh, ucapan lu udah ditulis gitu. Gue percaya sama hal itu gitu. Kegoiban itu gue percaya. Biarpun gue sendiri goib nih. Iya, gue apa sih? Gue sebenarnya apa ya? Iya. Ini nama gue siapa ya? Siapa sih? Gue aja tadi baru kenal di parkiran. Gitu ibaratnya. Ya,
Ya itu bercanda lah kayak gitu lah. Gak usah stres banget gitu loh. Hidup jalanin aja gitu. Kalau memang dibawa stres ya silakan gitu. Gak apa-apa, itu masing-masing lo yang ngerasain stres, gue sih enggak. Emang udah stres lagi gitu. Tapi jangan capek, stres mah ngaruh banget ya, bro. Lagi Ngaruh lagi kayak gini. Kalau tiba-tiba muncul pikiran, ada orang pakai tas nih, tasnya isinya begini. Nah, sikat. Ya jadi gitulah. jalan pendek. Jangan lakuin itu. Apalagi cara instan. Semua nyajiin sekarang cara instan lagi. Iya. Tolong banget. Gue sebagai gue yang udah ngerasain si ibaratnya kita bekerja seni tuh ngerasain semua gitu. Yang penting gimana caranya untuk hari ini. Ya nggak muluk-muluk untuk hari ini lu bisa ada nasi gitu, dalam macam muluk-muluk lah gitu, ada tempe juga, mas sambal udah jadi lah gitu. Pokoknya sebisa mungkin kalau urusan perut mah ya laki emang disuruh untuk lapar boy. Iya sih. Kalau laki-laki gitu jangan terlalu banyak makan, tapi ya perihin aja perut lu dulu gitu biar ada solusi. Iya benar. Itu sih paling ya itulah. Nah, terakhir nih Bre, Siap. pesan-pesan lo buat teman-teman produksi, terutama ya Nah, kru band yang teman-teman kita lah ibaratnya. Pesan-pesan lo untuk gimana caranya lo bisa menjalani ini dengan ikhlas, terus lo punya solusi apa? sekarang kalau untuk teman-teman gua ya, saudara-saudara kita sesama pekerja seni, orang belakang panggung itu banyak-banyak cari peluang lah. Peluang tuh dalam arti nggak harus di musik juga gitu. Nah, kayak apa yang lu suka, apa yang lu hobi di rumah, kayak lu ngejar apa segala macam gitu, karya gitu dari benda-benda bekas segala macam. Cobalah untuk post, untuk kasih tahu ke kita pada gitu. Mungkin nanti ada pasarnya dan itu bisa menghasilkan uang buat Dan pasti kita. dibantu sih. Pasti dibantu. Ya kayak gue sendiri, kayak kemarin kan gue juga selalu gitu kan, gue jual asbak kayak artis yang gue pegang itu ibaratnya bara gitu segala macam gitu, kayak support gitu. Kalau bisa bikin ini bisa bang, kalau bisa ini bisa mbak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan gimana caranya kita dihargai biarpun masih di kalangan kita, tapi kan itu ngebantu, sangat ngebantu. Terus ya lebih banyak sabar sih sama bersyukur kalau sekarang ya. Lebih banyak sabar, emosi lebih ditahan lagi gitu, emosi jiwa yang harus teriak-teriak nyalain pemerintah atau segala macam. Memang gitu, pandemi ini ya kita udah tahu semua lah, di media segala macam harus aja pengguna yang pintar sebenarnya. Itu sih paling gitu. Udah, ini terakhir dari Oka tuh tadi. Mungkin nextnya semua orang bisa memilah-milih media gitu. Jangan terlalu terpengaruh, jangan juga dibawa stres. Ya, bawa santai aja. Nanggapinnya kita dengan kepala dingin kalau lagi sekarang. Karena ya kita sedang menjalani proses apa ya dulu ya? Transisi. Iya, transisi. Jadi antara yang mau maju atau mau stay di tempat. Itu aja sih. Oke, terima kasih buat yang udah nonton nih. Semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Amin. Yang lagi sulit dimudahkan rezekinya. Amin. Next ada siapa di sini? Tungguin aja di episode selanjutnya. Bye.